Pak Tanglet nek niki riyen bekas napa, Pak? Pas bangunane londo iki. Oh, titik jembatan, Pak. Oh. Jadi barengan kalih niki ya, Pak ya? Benten. Oh, benten. Oh. Itu tahun 75. Oh. Sik niki sik paling dangu malah, Pak. Itu paling bangun. Terus dari ngerti. Oh, dereng atas jenengan, Pak. Oh, berarti pun dangu banget berarti nggih. Nggih nuwun, Pak nggih. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan mengunjungi suatu tempat yang bernama Dam Ngancar, yang berada di Pedukuhan Mangir, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Bantul, Yogyakarta. Karena konon di sana ditemukan sebuah benda yang jadi saksi bisu akan kejayaan Sungai Progo di masa silam, di mana di saat itu wibawa Sungai Progo masih begitu kuat dan gagah perkasa, dikarenakan debit airnya masih banyak melimpah ruah. Dan lokasi yang saya akan kunjungi ini kemungkinan besar dahulu kala adalah sebuah dermaga sebagai tempat berlabuh kapal-kapal, sebagai salah satu sarana transportasi air atau sungai di saat itu. Ini dibuktikan dengan penemuan sebuah rantai raksasa yang berukuran panjang 30 meter dan berat kurang lebih 2 ton. Benda ini ditemukan oleh bapak-bapak yang bernama Murdiono saat menurunkan begu untuk mencari pasir dan batu di lokasi ini. Nah, ini teman-teman, saya akan menuju ke lokasi saksi bisu dari kejayaan Progo di masa lalu. Ini saya melewati perkampungan yang bernama Kampung Siangan. Tentu saja penamaan-penamaan kampung-kampung di sekitar sini itu pasti dahulu kala juga ada sebabnya, atau mungkin ada titik sejarahnya, meskipun kita juga tidak tahu sejarahnya apa ya. Tapi kalau saya lihat ya, nama-nama kampung-kampung di sekitar sini itu adalah kampung-kampung yang termasyhur, nama-nama kampung yang dekat dengan pusat kota atau pusat kadipaten atau mungkin pusat pemerintahan di masa yang lalu. Karena lokasi ini memang berada di Pedukuhan Mangir ya. Dan kita tahu bahwa Mangir itu dahulu kala adalah sebuah kademangan besar atau kerajaan yang besar di masa silam yang berdiri di tempat ini dan dipimpin oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Semoga nanti suatu saat nanti kita bisa mengekspedisi lokasi dari kademangan Mangir yang berada di sekitar sini. Nah, inilah teman-teman, kita sudah sampai di lokasi inti, yaitu penemuan rantai besar yang panjangnya itu diperkirakan 30 meteran ya. Nah, ini sangat besar sekali, saya sentuh aja ini sangat berat ya. Dan ini sangat besar sekali. Dan ini kemungkinan menurut TV Lebaran ya, dari analisa TV Lebaran, dari struktur bentuknya, dari analisa warnanya, dari imajinasi usianya, ini adalah peninggalan di zaman Belanda ya. Nah, inilah saksi bisu bahwa dahulu kala Sungai Progo ini pernah mengalami kejayaannya, yaitu di mana Sungai Progo ini masih menjadi sebuah pelabuhan kecil
yang digunakan oleh masyarakat sini atau mungkin juga pemerintahan kecil yang ada di sini untuk melaksanakan perjalanan atau mungkin menyeberang atau mungkin juga melaksanakan perekonomian, membantu meningkatkan perekonomian rakyat yang ada di sini. Jadi dahulu kala Sungai Progo ini tentu debitnya tidak seperti sekarang ini ya. Sekarang kan sudah banyak terlihat surut airnya. Jadi kegagahan dari Sungai Progo itu sudah berkurang ya. Nah inilah teman-teman, rantai yang sangat panjang ini menjadi mungkin saksi bisu terakhir akan kejayaan Sungai Progo di masa lalu. Dahulu kala tentu saja Sungai Progo ini sangat gagah terlihat, sangat wibawa terlihat, karena airnya yang masih banyak, airnya yang masih debitnya itu melimpah. Jadi kalau orang melihatnya itu laksana sebuah dermaga, pelabuhan kecil yang mempunyai kekuatan besar karena berguna dan mempunyai manfaat besar bagi masyarakat di sekitarnya. Sungai Progo kini itu sudah beralih kayak sebuah aliran sungai kecil. Jadi wibawanya sudah berkurang atau menurun ya. Itu menurut TV Lebaran. Jadi di sini saya akan mencari jejak-jejak kejayaan Sungai Progo di masa lalu, yang dahulu kala kemungkinan di sini masih terdapat kapal-kapal besar, kapal-kapal untuk menyeberang atau mungkin malah untuk melaksanakan perjalanan. Jadi laksana jalan raya ya, tapi ini melewati air atau melewati sungai. Jadi itu menandakan kalau pada zaman dahulu kala Sungai Progo ini menjadi jalur kapal-kapal untuk mungkin perdagangan atau mungkin juga untuk berkunjung ke wilayah-wilayah lain, tapi melewati Sungai Progo ini. Nah ini saya akan mencari langkah demi langkah, detik demi detik dari sudut-sudut dari dam Ngancar ini atau dam yang dekat dengan Sungai Progo atau malah hampir di pinggir Sungai Progo ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencari bagaimana dahulu kala lokasi ini masih menyimpan histori akan kejayaan, akan kegagahan Sungai Progo di masa lalu. Nah ini teman-teman, ini kan pagar ya, atau mungkin kayak apa namanya, tembok pinggir dari sungai ya. Jadi ini menandakan atau mungkin menggambarkan bahwa dahulu kala Sungai Progo ini airnya sampai di sini teman-teman, sampai di pinggir pagar ini atau mungkin tanggul ini ya. Tapi sekarang airnya sudah di tengah jauh sekali, dan di pinggir-pinggir dari Sungai Progo ini sudah ditanami banyak apa ya, bibit-bibit pertanian ya, atau pohon-pohon kebun ya oleh masyarakat sini. Itu menandakan bahwa Sungai Progo ini sudah airnya sudah jauh-jauh berkurang ya. Nah kalau kita lihat kan pinggir sungai ini sangat apa ya, sangat lebar sekali. Jadi luasnya sungai, lebarnya Sungai Progo ini sangat, aslinya sangat luas ya. Tapi ya karena sekarang sudah mungkin sudah debit airnya itu sudah banyak yang menurun ya, diakibatkan ya mungkin karena yang namanya globalisasi ya, pembangunan beton yang di mana-mana itu menyebabkan debit air murni itu menurun ya, atau mungkin sudah banyak berkurang ya. Nah ini teman-teman ya, ini kita akan mencoba menelusuri sudut-sudut dari lokasi ini. Nah kalau saya lihat sih memang gambaran yang ada di sini itu memang banyak bekas-bekas atau mungkin masih ada yang bangunan-bangunan yang dapat kita lihat bahwa peninggalan bangunan itu adalah peninggalan di zaman Belanda ya, atau zaman masa lalu ya. Nah ini sepertinya ini
pagar-pagar ini, atau mungkin tanggul-tanggul ini, atau mungkin pengairan-pengairan ini, apa namanya, keclik-keclik ya, bahasa Jawanya keclik atau apa ya. Ini adalah corak corak strukturnya atau infrastrukturnya itu adalah coraknya adalah Eropa ya, atau mungkin peninggalan Belanda ya. Nah ini teman-teman, saya menunjuk ke depan ini adalah gambaran atau pemandangan Sungai Progo sekarang ini. Kita lihat betul ya bahwa Sungai Progo ini harusnya ini sampai ini tanggul yang saya tunjuk ini ya, tapi sekarang airnya itu sudah di tengah-tengah ya. Jadi sebenarnya Sungai Progo itu dahulu kala sangat luas sekali, sangat lebar sekali. Jadi kalau dilihat itu ya betul-betul gagah, sungguh berwibawa. Kapal besar aja mungkin bisa berlayar ya pada zaman dahulu kala ya. Tapi sekarang ya untuk jalan aja mungkin kapal ya agak susah ini ya. Nah ini di sisi sini itu, di sekitar sini itu memang ada pengairan-pengairan atau kecil-kecil gitu, bangunan-bangunan untuk pengairan yang mungkin bercorak pembangunan Belanda ya. Nah yang bikin saya kaget tuh di sini tuh ada jejak-jejak peninggalan yang saya lihat dari strukturnya, dari imajinasi bentuknya, dari apa ini, dari warna batu batanya dan corak-corak dari bangunannya. Ini adalah bangunan yang sudah sangat-sangat tua sekali. Ini kemungkinan di era-era sebelum kemerdekaan ya. Jadi mungkin juga rantai tadi itu mungkin menurut TV Lebaran, menurut analisa dari TV Lebaran itu memang sejaman dengan bangunan batu bata ini teman-teman. Saya coba untuk mengotak-atik ya batu bata ini, atau mencoba juga menganalisa bagaimana masa dari batu bata ini kapan gitu ya. Kalau menurut TV Lebaran memang ini masa-masa zaman mungkin ya tahun 1800-an ya, atau mungkin ya awal-awal 900-an ya. Jadi sudah ratusan tahun juga, dan ini menurut TV Lebaran usianya itu hampir seusia dari rantai yang besar tadi. Jadi kemungkinan di sini tuh dulu adalah dermaga ya. Jadi untuk Pak, transportasi. ini riyen bekas nopo, Pak? Bekas bangunannya lodor ini. Oh, di jembatan, Pak. Oh. Jadi barengan kalih niki ya, Pak ya? Benten. Oh, benten. Itu tahun 75. Oh. Sik niki sik paling dangu mana, Pak? Itu paling bangun. Terus dari ngerti. Oh, dereng ngertos jenengan, Pak? Oh, berarti pun dangu banget berarti nggih. Nggih nuwun, Pak nggih. Nah ini tadi saya bertanya dengan seorang bapak-bapak warga di sekitar sini. Beliau pun tidak tahu dulu ini adalah bangunan apa, dan beliau juga mengatakan bahwa sejak kecil sudah ada gitu. Dan saya lihat kan bapaknya ini usianya mungkin sudah 50 tahun ke atas ya. Jadi kita fix ya, benar bahwa batu bata tadi adalah batu bata masa lalu, saksi bisu dari kejayaan Sungai Progo di masa yang lalu. Nah ini teman-teman saya yang saya bilang tadi, bahwa di sekitar sini tuh ada jejak-jejak kayak bangunan-bangunan yang sangat besar ya, yaitu kayak keclik ya, atau mungkin ya untuk pengairan gitu loh, pengairan di zaman Belanda ya. Jadi kalau saya lihat dari corak bangunannya ini adalah juga termasuk peninggalan zaman Belanda atau zaman Jepang ya. Tapi ini di era-era yang lebih baru daripada era dari bangunan batu bata tadi yang sudah tua ya, atau mungkin juga dari era rantai tadi ya. Jadi kalau saya lihat bangunan-bangunan yang ini itu memang agak lebih mudah. Nah itu aja ya teman-teman, kita hari ini kita mencari jejak-jejak masa lalu, kita mengekspedisi sebuah
perputaran waktu ya. Karena bagaimanapun juga dahulu kala di sini tuh di saatnya, di zamannya, di masanya tentu di sini banyak sekali kapal-kapal ya. Karena kan konon rantai tadi itu adalah sebagai penambat kapal. Jadi biar kapal itu nggak gerak atau tidak lari gitu ya. Jadi begitu besarnya rantai itu tadi itu menandakan bahwa kapal di zaman dahulu yang ditambatkan di sini itu juga kapal yang sangat besar ya. Jadi konon juga bahwa memang dulu itu kalau bepergian itu juga melewati kapal atau melewati sungai gitu ya, kok melewati kapal ya, melewati sungai tapi menaiki kapal. Jadi misalnya kita mau ke kota itu melewati sungai-sungai ini. Jadi kalau zaman dahulu kan transportasi yang memang mudah dan masih dapat dianalisa atau dijangkau itu yaitu kapal, teman-teman ya. Jadi kan kalau kayak sepeda, terus sepeda motor, penemuan listrik dan lain sebagainya itu kan itu sebenarnya kan penemuan-penemuan dari luar negeri ya, atau dari Eropa sana ya, pokoknya luar negeri itu ya. Tapi kalau kapal itu kan dianalisa aja bisa. Artinya orang Jawa itu mungkin sudah bisa lah membuatnya atau sudah bisa menirunya lah. Wong kita itu anak-anak kecil aja kalau mandi di sungai itu kan bisa pakai pohon pisang itu ditata ya. Itu sudah jadi kapal itu ya. Nah inilah teman-teman hamparan luas dari Sungai Progo ya. Dahulu kala di hamparan luas ini tentu adalah sebuah genangan atau arus sungai dari Progo yang sangat deras dan sangat banyak dan melimpah, sehingga dahulu kala kejayaan Progo itu masih ada ya. Nah itulah teman-teman ya laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita akan kembali untuk melanjutkan perjalanan, dan sebenarnya di sini di depan saya ini kita akan masuk ke Kampung Mangir, dan Kampung Mangir ini menyimpan histori dan cerita masa lalu yang sangat penuh dengan sejarah. Nanti kita ekspedisi suatu saat nanti ya. Nah ini kita sudah masuk ke dalam Kampung Mangir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tetap berkembang.